Halo, masih ingat Asta Protas Kementerian Agama Kota Bandung tentang penguatan ekoteologi. Penguatan ekoteologi bukan hanya teori, tapi bagaimana bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya sebagai penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kota Bandung yang menyuarakan bagaimana kita peduli merawat bumi, merawat ciptaan Tuhan. Baik itu kepada masyarakat, anak-anak muda, kita selalu menyuarakan bagaimana menjaga lingkungan, menanam pohon, bahkan membuat ketahanan ekoteologi dari rumah dan juga membuang sampah pada tempatnya. Bahkan kemarin saya membawa anak-anak muda ke satu pabrik bagaimana daur ulang sampah oleh Pak John Peter. Itu kita melihat langsung bagaimana sampah plastik diolah menjadi biji plastik yang bisa dipergunakan di pabrik-pabrik. Puji Tuhannya itu luar biasa. Dan kemarin anak-anak muda ini kita perlengkapi, kita buat program yang namanya Gospel Ekoteologi, di mana saat-saat anak-anak muda yang lain melakukan juga smart trend ekoteologi, kita juga melakukan yang namanya Gospel Ekoteologi. Tapi yang menariknya, kita sebagai penyuluh agama Kristen bukan hanya menyuarakan, bukan hanya ngomong, tapi kita juga praktek bagaimana kita menjaga bumi, merawat bumi, sehingga ekoteologi itu bisa mendarat. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana saya menerapkan ekoteologi dalam hidup saya sendiri. Nih, di kota Bandung, tentu kita tahu bahwa kota Bandung itu adalah kota yang padat penduduk ya. Kalau saya ini ada di lantai 3 rumah saya. Kalau saya lihat inilah kota Bandung dari rumah saya, itu begitu padat penduduk. Bagaimana kita bisa menanam pohon, menanam tanaman di tengah-tengah kota yang tentunya tidak ada lahan. Itu mungkin jadi alasan kita. Tapi hari ini saya akan langsung menunjukkan langsung bagaimana lahan yang sempit di rumah saya bisa saya pergunakan untuk ketahanan ekoteologi. Ini dia. Ini sebenarnya ada di rooftop rumah. Di rooftop rumah yang sangat sederhana, saya menanam tanaman-tanaman untuk ketahanan pangan. Nah, ini ada labu siam, ini udah mulai naik ke atas, tinggal nunggu. Kemudian ini ada ceri, ini ada andaliman, ini ada terong, ini udah berapa kali panen kita terong. Ini ada sayur bunga kol juga, ini ada bayam merah. Ini ada jambunya udah kita ini lagi udah berbuah nih, kita udah bungkusin. Nah, ini jambunya besar-besar. Dan ini lemon ini juga udah berbuah sekali, udah kita panen. Ini ada burberry lagi kita tanam. Dan bukan hanya sampai di situ, di depan juga nih, di atas rumah kita, sampai orang bilang seram ya. Di sini juga kita buat yang namanya nih, ada bawang pre, ada bayam lagi. Ini ada sawi pahit, ada kangkung. Kangkung ini sudah ada 3 kali kita panen. Karena kan kangkung tinggal kita potong, tinggal nunggu lagi. Nah, ini ada cabai, dan ini ada serai, ada rias ini ya. Nah, kemudian di sini juga ada yang namanya di sini stroberi. Ini stroberinya kita pakai lahan yang sempit ini untuk bisa kita pergunakan untuk ketahanan pangan. Jadi di rooftop di lantai 3 rumah saya membuat ketahanan pangan. Bukan hanya tanaman, kita akan lihat bagaimana juga kita membuat ketahanan pangan. Proteinnya dari mana? Nih, di sini kita memelihara ayam. Wih, nah, ayam petelur. Jadi kita setiap hari bisa menghasilkan telur-telur dari ayam ini nih. Wah, luar biasa menarik ya ayam-ayam ini. Ini kita ada telur. Jadi di sini di dekat tanaman itu saya memelihara ayam. Sebenarnya ada rencana memelihara lele juga ya, ikannya supaya terpenuhi ya. Nah, ini sayur juga, di dekat ini ada sayur sawi. Ini kita kita manfaatkan dari sampah plastik juga. Kalau tahu ini adalah tutupnya atasnya dari mineral itu kita manfaatkan jadi pot tanaman. Jadi kita buat di sini ini kangkung.
Ini ada kacang panjang lagi baru numbuh nih kacang panjangnya. Nanti akan naik ke atas. Ini kemarin juga kacang panjangnya udah kita panen. Nah, jadi ini ada daun sop. Ini bayam juga lagi kita itu kan bayam supaya numbuh dan ini bisa kita panen secara berkala. Jadi ada yang udah siap panen. Tadi sawi udah siap panen, udah bisa untuk sayur. Ini kemangi. Dan ini yang paling saya suka ini adalah khas Batak, yaitu bawang Batak. Di kota Bandung kita buat bawang Batak. Bagus-bagus loh bawang Bataknya. Ini masih baru. Jadi ada beberapa. Nah, dan ini ada saya juga buat buah naga. Nggak tahu berhasil atau enggak, saya mau coba apakah bisa sampai berbuah. Nah, oke, jadi di sini di atas ini saya pakai untuk berkebun, bertanam, untuk ketahanan pangan. Ini ada guguk. Saya juga pelihara guguk di atas. Hey, ini namanya Abi dan Nana di atas. Jadi di sini saya setiap sore, pagi saya menikmati udara karena di sini bisa melihat Bandung dari sini. Lihat Bandung. Oh, walaupun mungkin kita bilang kan padat banget ya penduduknya nih sampai tidak ada lahan. Tapi lahan yang sempit ini bisa saya pergunakan untuk ketahanan pangan. Kita bukan hanya ngomong tapi kita langsung praktek. Nah, jadi ini ada bayamnya juga udah bagus, sayur-sayurnya juga udah mulai bagus. Ini kemarin dipanen, kita panen. Nah, ini dia. Nah, ini udah ada telurnya. Kita ambil dulu telurnya ya. Kita panen nanti telurnya. Nah, yang paling menarik di rumah kami juga kami untuk sampah organik kami olah sendiri. Jadi saya mengolah sampah organik sendiri. Jadi sampah-sampah plastik aja yang kita buang, tapi untuk sampah organik itu kita pakai ini dia. Nah, ini kita buat sampah-sampah organik di sini dan ini kita pakai untuk tanaman, untuk menyiram tanaman. Jadi airnya itu kita pakai untuk menyiram tanaman. Itu sampah-sampahnya. Jadi kita pakai untuk menyiram tanaman. Kita manfaatkan semuanya. Nah, sekarang kita panen telur ya. Ini ada telurnya ada berapa nih? Mau telur up. Wow, kita panen telur. Dari ayam-ayam petelur ini kita menghasilkan telur ayam. Jadi setiap hari cukuplah untuk konsumsi ya. Jadi nggak usah kita mungkin ngarapin jual ya, tapi minimal untuk konsumsi kita cukuplah kita pakai telur ini, telur-telur dari ayam petelur ini. Nah, ini sebagai inspirasi bahwa kita sebagai penyuluh agama tidak hanya ngomong tentang penguatan ekoteologi, tapi bagaimana kita praktekkan juga di rumah kita. Kita mengolah sampah organik kita dengan baik sehingga tidak menjadi sampah yang akan berbau busuk di masyarakat. Kemudian kita juga memelihara tanaman, kita tanam. Ini ada beberapa sayur yang bisa kita manfaatkan. Jadi kadang kita nggak harus beli sayur lagi. Ada terong hijau. Nah, semua di sini. Kemudian ada protein terpenuhi, kita melihara ayam. Dan saya menghimbau, yuk kita sama-sama. Mungkin kita bilang tanaman lahan saya tidak banyak. Lahan saya nggak ada. Bahkan saya kan tidak ada lahan. Tapi bagaimana memanfaatkan yang ada. Nih, saya kasih jagung. Juga makanan ayamnya. Jadi kita memanfaatkan apa yang ada. Tidak butuh hal yang besar untuk melakukan sebuah perubahan. Mulai dari hal kecil. Ketika kita berani memulai, maka di sana lambat laun kita akan banyak belajar dari sana dan kita akan menjadi orang-orang yang akhirnya bukan hanya ngomong tapi praktek di bawah Asta Protas Kementerian Agama tentang penguatan ekoteologi itu sudah kita praktekkan sebagai penyuluh agama dan tinggal kita ajar atau kita bina
kelompok-kelompok binaan kita untuk juga mempraktekkan itu. Di rumah yang sederhana, mungkin yang tidak ada lahan, kita bisa manfaatkan apa yang ada. Ini semuanya potnya, pot yang saya pakai untuk tanaman itu semuanya dari sampah ya. Ini dari mineral nih. Ini dari karung plastik nih. Kemudian ini dari semua ini nih. Pot-potnya enggak yang dibeli. Jadi dari sampah-sampah anorganik yang ini mineral kita manfaatkan untuk bisa menjadi pot. Ini nih sampai saya terinspirasi mau bikin andaliman di sini. Nah, semoga ini berhasil, andaliman saya udah mulai bertunas. Ya, itu sedikit inspirasi buat kita mulai dari hal kecil. Jangan tunggu, kalau bukan Anda siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Selamat mencoba, jangan lupa like, komen, dan subscribe video Penyuluh Zaman Now. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari jalan-jalan ke kota Bandung. God bless you.